Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini Indonesia Garuda akan melanjutkan episode ketiga, yaitu tentang pembagian administratif di DI Yogyakarta. Nah, sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan like dan tekan subscribe di sini agar channel Indonesia Garuda Channel bisa melanjutkan lagi ke episode ketiga dan bisa membuat video lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke penjelasannya. Oke, kita sampai sini. Dan kita mulai ya. Di sini ada gambar Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 tuh dulu. Nanti petanya ya. Ini kota Yogyakarta. Apa ini? Ada Danurejan sama Umbul Harjo. Yang bagi orang Yogyakarta, meskipun aku aku tenan di Jogja, tapi aku di sini di gunung. Nah, bagi penduduk kota Yogyakarta bisa jelasin lagi ya tentang Danurejan dan Umbul Harjo ini apa. Dan di sini ada Kabupaten Kulon Progo, ibu kota yang di Wates, ada Kabupaten Bantul, ibu kota yang di Bantul, ada Kabupaten Gunung Kidul di Wonosari, dan Sleman di Sleman. Oh, ini pusat ibu kota atau pusat layanan. Oh, jadi Danurejan sama Umbul Harjo itu pusat pelayanan ya. Nah, asal-usulnya, kabupaten dan kota yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta juga merupakan metamorfosis dari kabupaten-kabupaten Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kabupaten-kabupaten tersebut merupakan kabupaten administratif tanpa ada perwakilan rakyat. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah 1. Kabupaten Kota Kesultanan dengan bupatinya KRT Harjo Diningrat. Lalu 2. Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Jaya Diningrat. Lalu 3. Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryo Diningrat. 4. Kabupaten Kulon Progo yang beribu kota di Sentolo dengan bupatinya KRT Seco Diningrat. 5. Kabupaten Kota Pakualaman yang dengan bupatinya yaitu KRT Brata Diningrat, dan Kabupaten Adikarto yang beribu kota di Wates dengan bupatinya KRT Suryaningprang. Nah, lalu kita ke bagian pemerintahan kabupaten dan kota. Nah, kabupaten dan kota yang berada di wilayah DIY sekarang ini dibentuk pada kurun waktu 1950 hingga 1951 dan 1957 hingga 1958. Tidak ada perbedaan antara pemerintahan kabupaten dan kota yang berada di wilayah DIY dengan di Indonesia pada umumnya. Adapun daftar kabupaten dan kota di wilayah DIY yaitu sebagai berikut. Pertama ada Kabupaten Bantul. Ini sekarang lah ya. Kabupaten Bantul, ibu kotanya di Kota Bantul. Nah, bupati atau wali kotanya, bupatinya namanya Abdul Halim Musli. Halo Bupati Kabupaten Bantul, Abdul Halim Musli. Dan luas wilayahnya 11,527 dengan jumlah penduduk tahun 2025 ini semuanya 2025 ya. Jumlah penduduknya 980.269 dan jumlahnya kapanan atau kemantren sama kelurahan atau bangsal. Nah, bagi yang belum tahu apa itu kapanan atau kemantren dan kelurahan atau bangsal, nah kapanan atau kemantren itu kayak khusus gitu, tapi versi kecamatannya. Kalau kelurahan atau bangsal itu versi khususnya, versi desa atau kelurahan. Nah, jumlah kecamatan atau alias kapanuannya yaitu 17 kapanuan dan kelurahannya terdiri dari 75. Dan lambangnya kayak gini, ada tulisan Kabupaten Bantul. Dan petanya ada di bawah kota Yogyakarta ya. Lalu kedua ada Kabupaten Gunung Kidul yang ibu kotanya ada di Wonosari dan bupatinya dipimpin oleh Endah Subekti Kuntaringse. Halo Endah Subekti Kuntaringse.
Luas wilayahnya 1.475,465 dengan jumlah penduduk 776.926 dengan jumlah kecamatan yaitu 18 kecamatan dan 144 desa atau kelurahan, dan lambangnya begini. Ada tulisan Gunung Kidul dan aku gak kelihatan nih apa sih bacanya. Nah, kita lanjut saja. Lalu ke Kabupaten Kulon Progo, ibu kotanya di Wates dan dipimpin oleh Agung Setiawan. Halo Agung Setiawan, Kabupaten Kulon Progo itu keturunanku dari Jogja. Tepatnya di Kelurahan Banjaraya, aku loh ya. Nah, luas wilayahnya 576,803 dengan jumlah penduduk 444.994 dengan 12 kecamatan dan 1 atau 87 kelurahan. 1 dari 87 kelurahan. Ini kelurahan, ini desa atau kelurahan ya. Lanjut. Nah, Kabupaten Sleman. Nah, ibu kotanya itu di Sleman dan dipimpin oleh Bupati Harda Kiswaya. Halo Harda Kiswaya. Luas wilayahnya 573,749 dengan jumlah penduduk 1.125.571 dengan jumlah 17 kecamatan dan 86 kelurahan atau desa. Dalamannya begini, ada gambar Gunung Merapi sesuai geografisnya. Lalu kota Yogyakarta, kotanya kota sendiri dan bupatinya atau wali kota walkotnya yaitu Hasto Wardoyo. Halo Hasto Wardoyo. Luas wilayah 32,819, jumlah penduduknya 415.605 dengan 14 kecamatan dan 45 desa. Nah, lanjut. Kapanewon atau Kemanten dan kelurahan. Dan ini yang baru harus ini. Nah, daerah istimewa Yogyakarta itu kan terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota. Dan terdiri dari 78 kapanewon atau kementerian dan 46 kelurahan dan 392 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.606.111 jiwa dengan total luas wilayah 3.133,15 km persegi. Nah, pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur pembagian administratif di daerah istimewa Yogyakarta. Pertama, kecamatan yang berada di kabupaten diubah namanya menjadi Kapanewon. Nah, itu khusus di kabupaten. Nah, kedua, kecamatan yang ada di kota Yogyakarta alias kota itu disebut menjadi kemanten. Ketiga, camat yang berada di kabupaten kan wilayahnya udah diganti jadi Kapanewon atau kemanten. Nah, camat yang berada di kabupaten itu memiliki panggilan baru, bukan Pak Camat lagi, tapi Panewu. Dan sekretaris camatnya menjadi Panewu Anom. Lalu 4, camat yang berada di kota atau kemanteran itu memiliki panggilan bukan Pak Camat lagi, tapi Pak Mantri Pamong. Pak Mantri Pamong Praja. Dan sekretaris camatnya diubah panggilannya menjadi Pak Mantri Anom. Ya. Beda kalau Kapanewon itu Panewu, kalau kemanten Mantri ya. Nah, kelima, nama desa menjadi kelurahan. Keenam, kepala desa dipanggil menjadi Pak Alurah. Ketujuh, sekretaris desa menjadi Pak Cari. Dan kedelapan, kelurahannya berada di kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo tidak berganti nama. Cuman Gunung Kidul, Sleman, dan Bantul ya. Kelurahan yang tidak ubah namanya. Kita lanjut. Lalu ada kerjasama pemerintahan. Nah, sampai tahun 2010, pemerintah daerah DIY memiliki kerjasama dengan daerah lain yang dituangkan dengan 30 perjanjian kerjasama yang masih berlaku. 21 buah kerjasama dengan daerah lain di dalam negeri dan 9 sisanya dengan daerah lain di luar negeri, seperti program Sister Province dengan
Kyoto, Jepang, dan negara bagian California, Amerika Serikat. Perjanjian kerjasama yang baru mulai 2010 dilakukan dengan 8 daerah di dalam negeri dan 2 kesepakatan dengan daerah lain di luar negeri. Sedangkan kerjasama dan pihak ketiga atau swasta, pemerintah daerah DIY memiliki 51 perjanjian kerjasama yang masih berlaku. Nah, 46 dengan pihak ketiga dalam negeri dan 5 sisanya dengan pihak ketiga luar negeri. Sementara itu, pada tahun 2010 ini, pemerintahan daerah membuat 4 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam negeri dan 1 perjanjian dengan pihak ketiga luar negeri. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke episode keempat besok hari Minggu, yaitu tentang bab pemerintahan. Dan di sini masih banyak lagi ya. Dan juga dia kayak prefektur Kyoto di Jepang, negara bagian California di Amerika Serikat, Gyeongsang-gu-do di Korea Selatan, Tyrol di Austria, dan Chiang Mai di Thailand. Dan episode terakhirnya kayaknya pendidikan ya. Episode terakhirnya yaitu pendidikan. Kalau pariwisata aku gak bisa baca, aku gak tahu, aku gak ngerti ya. Jadi tinggal 8 episode lagi ya. Oke, kita balik dulu ke Branda. Oke, kita sampai sini saja ya. Semoga Anda senang untuk menonton video ini. Dan jangan lupa lagi tekan like dan subscribe di Indonesia Garuda channel ini agar bisa melanjutkan lagi ke video selanjutnya dan bisa melanjutkan episode ketiga yaitu tentang pemerintahan DIY. Oke, sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dah, sampai jumpa.